Pemirsa, keputusan Jakarta memperpanjang PSBB tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam masa transisi, Pemprov DKI Jakarta melonggarkan beberapa sektor, salah satunya transportasi umum. Kami hadirkan kembali cuplikan dialog Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam program iNews sore tadi. Masa berlakunya diperpanjang begitu pada memasuki masa transisi. Bagaimana kemudian dengan aturan-aturan yang berlaku khususnya pada transportasi umum seperti komuter lain, kemudian MRT yang memang banyak menjadi andalan begitu masyarakat Jakarta untuk beraktivitas, Pak. Apakah ini juga tetap akan diperpanjang, Pak? Dalam artian jam operasionalnya masih akan dibatasi atau seperti apa? Ya, jadi begini. Kantor itu beroperasi 50% kapasitas. Artinya separuh bekerja di rumah, separuh bekerja di kantor. Kemudian selama di kantor pun yang bekerja, yang tadi 50% itu dibagi dua lagi. Ada yang masuknya lebih awal, ada yang masuknya lebih siang. Misalnya sebagai separuh jam 7 pagi, separuh lagi jam 9. Tujuannya apa? Supaya waktu kedatangan, waktu istirahat dan waktu pulang itu tidak bersamaan untuk mengurangi potensi beban, apalagi di tempat-tempat yang gedung tinggi. Itu kalau semua masuk di jam yang sama, istirahat di jam yang sama, pulang di jam yang sama, maka pengendalian volume pengunjung di tempat makan, di tempat lift, di lobi itu akan sulit. Jadi semuanya dibagi dua, itu prinsip nomor satu. Kemudian kendaraan umum juga begitu. Operasinya, jam operasinya itu jam reguler. Headway juga, headway itu artinya jarak keberangkatan antar kendaraan seperti MRT itu akan tetap 5 menit. Tetapi jumlah penumpang di dalam gerbong dibagi menjadi separuh. Lalu jumlah penumpang yang berada di stasiun juga dikurangi menjadi separuh, yang mengantri di luar stasiun. Jadi masuk ke dalam stasiun itu volumenya sudah dibatasi. Halte juga begitu. Jadi mulai kapan ini Pak berlaku, Pak? Ini makanya sih. Jadi kalau transportasi umum itu sudah mulai berlaku besok. Tetapi untuk bekerja baru mulai hari Senin. Jadi hari Senin itu baru kita menerapkan kebijakan mengizinkan kantor untuk buka. Nah, sampai dengan Senin tiap-tiap kantor harus mengatur supaya mereka bisa separuh. Seperti juga pasar. Pasar itu yang selama ini diizinkan buka pasar untuk pangan, tapi pasar non pangan tidak buka. Nah, sekarang akan dibuka, tapi harus separuh. Caranya bagaimana? Misalnya ini diatur. Kios nomor ganjil buka di hari tanggal ganjil. Kios nomor genap bukanya di tanggal genap. Jadi satu pasar itu bisa beroperasi dengan separuh berdagang, separuh tidak dagang, baru besoknya bergantian. Jadi ini yang akan dilakukan di seluruh wilayah. Karena itu tadi intinya saya akan sampaikan, tiap-tiap tempat beda-beda pendekatannya. Tapi intinya nomor satu, separuh kapasitas. Itu harus. Nomor dua, jaga jarak. Ini paling mendasar. Jadi jangan sampai separuhnya dapat tapi jaga jaraknya nggak dapat. Separuh kapasitas juga jaga jarak. Yang ketiga harus menggunakan masker. Ini harus dilakukan oleh semuanya. Dan yang keempat harus yang sehat. Kalau tidak sehat jangan bepergian.